Adegan Jokowi mengambil pin anggota Paskibraka yang jatuh bikin terharu, ditulis oleh widodo.spdisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sudahkah Siwoders melihat cuplikan tayangan Presiden Jokowi memungut pin yang terjatuh lalu menyerahkan kepada anggota Paskibraka di Istana Negara pada 15 Agustus 2023 lalu? Saya sudah menonton dan merasa terharu melihat teladan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Jokowi yang tanpa ragu melakukan tindakan yang terlihat sepele tapi sangat bermakna itu. Peristiwa menarik ini terjadi saat acara pengukuhan anggota Paskibraka yang akan bertugas saat upacara HUT RI ke-78 tepat pada 17 Agustus 2023 hari ini. Saya yakin bahwa hal semacam ini bisa dilakukan oleh Jokowi tanpa memandang status atau jabatan yang disandang oleh beliau. Sebagai kepala negara, beliau sedang bersikap seperti seorang ayah kepada anaknya yang mungkin tidak menyadari pin yang dipakainya terjatuh. Atau mungkin pula anggota Paskibraka itu tahu kalau pin miliknya jatuh tapi agak segan buat mengambilnya karena semua mata pasti akan tertuju padanya. Mungkin saja loh ya. Namun apapun itu, analisis atau penilaian orang, saya kok sangat yakin bahwa reaksi spontan Jokowi memang tidak dibuat-buat, alias secara alamiah memang begitu. Alih-alih menyuruh ajudan dan pas pampres buat mengambil pin, Jokowi malah bertindak langsung dan menjawab kebutuhan saat itu. Istilah sekarang sangat gercep. Tentu saja kepedulian Jokowi tidak hanya terlihat pada momen di Istana Merdeka itu. Kalau mau ditelusuri, saya yakin akan banyak data yang menunjukkan akan kepedulian Jokowi, baik dalam hal sepele maupun hal yang besar. Tindakan yang mungkin akan sukar dilakukan oleh sosok pemimpin yang bergaya ngebos, lebih suka dilayani daripada melayani, dan mungkin yang merasa hina jika harus mengambilkan pin anggota Paskibraka. Karena mungkin dianggap tidak memberi benefit apa-apa sehingga memilih untuk membiarkan saja jika ada kejadian seperti itu. Namun Jokowi berbeda dari kebanyakan pemimpin karena beliau membawa sifat bak seorang ayah terhadap anak-anaknya, termasuk kepada anggota Paskibraka tadi. Silakan cari tahu namanya kalau ada yang penasaran. Juga buat Siwoders yang ingin tahu cerita detailnya soal pin yang jatuh itu, seandainya hal itu terjadi di hadapan Prabowo, tentu saja sebagai Menhan dan Ketum Gerindra, atau Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan tidak dalam mode pencitraan mendekati Pilpres 2024. Menurut Siwoders, adegan pin terjatuh itu akan menjadi seperti apa ya? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Waduh, wajah sudah ditandain, reaksi Denny Siregar di luar dugaan, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wajah Denny Siregar CS muncul di unggahan media sosial Partai Gerindra. Gerindra menuliskan keterangan soal kalian saudaraku. Apa maksudnya? Dilihat detik.com di akun Instagram Gerindra pada Jumat 18 Agustus 2023, terdapat sebuah video yang memperlihatkan sejumlah wajah pegiat media sosial atau medsos. Mereka adalah Ferdinand Hutahayan, CEO Cokro TV Eko Kuntadi, Guntur Romli, hingga Denny Siregar. Video tersebut dikombinasikan dengan foto Prabowo. Gerindra juga menyematkan audio soal pesan untuk haters. This is a message to all the haters out there. If you don't like what I do, but you watch everything I'm doing, you are still fun. Bunyi video tersebut. Meski demikian, Gerindra menuliskan caption soal persaudaraan. Gerindra mengutip pernyataan Prabowo soal tetap menganggap penyerangnya sebagai saudara.
Sekeras halilintar pun genderang perang yang kau taburkan padaku. Sebusuk bangkai pun sumpah serapah yang kalian semburkan padaku. Setajam sembilu pun pedang yang kalian haluskan padaku. Sedalam palung pun kuburan yang kau siapkan untukku. Aku tidak akan berperang dengan kalian karena kalian adalah saudaraku. Tulis keterangan unggahan itu. Melihat hal itu, Denny Siregar pun langsung berkomentar keras. Wah, wajah-wajah yang udah ditandai @Gerindra dan ancaman dari followernya. Jadi nanti mau membungkam kami nih, friends. Cuit Denny Siregar melalui akun Twitternya. Lalu Denny Siregar pun menimpal cuitannya itu lagi yang menyentil nama Ade Armando dan Abu Janda. Ada perubahan, wajah Ade Armando dan Abu Janda udah gak ditandain lagi, cuitnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar turut menanggapi langkah Ade Armando mundur dari Cokro TV. Sambil sampaikan terima kasihnya ke Ade, Denny menegaskan ketidakpercayaan mereka kepada sosok Prabowo Subianto. Melalui akun Twitter bercentang biru @DennySiregar7, Denny mengucap terima kasih atas waktu yang diberikan Ade di Cokro TV. Ia turut meminta maaf kalau idealisme mereka tidak sesuai keinginan Ade Armando. Denny menegaskan Cokro TV sejak awal dibentuk untuk membela nilai-nilai yang mereka yakini benar. Karenanya mereka mengawal Presiden Joko Widodo, lalu mengawal Ganjar Pranowo dan mereka akan tetap non-partisan. Kami kawal Jokowi, kami kawal Ganjar, kami non-partisan, kata Denny, Senin 7 Agustus 2023. Meski begitu, ia berpendapat menjaga negeri bisa dilakukan dari banyak sisi. Kemudian Denny turut menyinggung keputusan Ade Armando yang belakangan banyak memuji sosok capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Maaf, kami tidak percaya Prabowo dengan topeng palsunya, ujar Denny. Setelah itu ia menyampaikan harapan agar dosen komunikasi Universitas Indonesia dan politisi dari PSI tersebut senang merasa bebas mendukung siapapun di kanal sendiri. Tapi Denny menegaskan tidak di Cokro TV. Ade Armando mengungkapkan alasan mundur dari Cokro TV. Salah satunya lantaran larangan yang disampaikan pimpinan Cokro TV kepada Ade Armando untuk mengkritisi capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.